materi juga sudah saya upload. Base ya, data itu database gitu ya, data itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya adalah database gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan, mungkin di hari-hari sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ya, atau singgung gitu ya, entah di kelas ini atau di kelas lainnya saya lupa. Pokoknya kita review ulang kalau misalnya saya sudah jelaskan bahwa database ini kita bisa bayangkan sebagai sebuah lemari arsip gitu ya. Tujuannya memang untuk menyimpan sesuatu ya secara terorganisir. Jadi baik itu ketika kita menyimpan arsip gitu ya, tapi memang tujuannya database ini lebih ke penyimpanan arsip ya. Walaupun ketika kita menyimpan baju misalnya atau sepatu, itu kita bisa katakan sebagai salah satu aktivitas database gitu ya, atau basis data gitu ya. Tapi secara umum basis data di sini memang bertujuannya adalah untuk mengumpulkan arsip data gitu ya. Memang tujuannya adalah bukan hanya sekedar mengumpulkan gitu ya, tapi nanti suatu saat ketika akan dipakai atau digunakan kembali atau dicari informasinya, itu akan mudah gitu ya, mudah dan cepat dalam menyimpan kembali, kemudian mencari, kemudian nanti mencari datanya gitu ya, untuk digunakan gitu ya datanya, itu bisa mudah dengan mudah dan cepat didapatnya gitu ya. Nah, kalau kita runut secara bahasa, basis ini berarti dasarnya gitu ya, itu bisa dikatakan sebagai markas, gudang, atau tempat atau sarang gitu ya.
itu basis. Kemudian datanya adalah referensi dari fakta gitu ya, representasi dari fakta gitu ya. Misalnya manusia itu kan punya nama, kemudian mungkin ada usia gitu ya, tanggal lahir, kemudian ada alamatnya, kemudian juga kalau misalkan yang lain-lain mungkin ada nomor handphonenya gitu ya, email gitu ya, kemudian ada fotonya mungkin ya, dan lain sebagainya. Barang juga sama gitu ya, mungkin barang yang kita jual itu ada namanya, ada harganya, ada stoknya gitu ya, kemudian ada suppliernya mungkin ya, gitu ya. Kemudian peristiwa juga menjadi data juga ya, peristiwa misalkan transaksi ya, kita kan sudah kemarin mencoba gitu ya, modul dengan proses transaksi. Nah itu ada peristiwa ya, peristiwa pembelian, kemudian peristiwa penjualan, kemudian peristiwa perkuliahan, itu itu bisa dikatakan sebagai data. Ini tentu saja memang seperti contohnya seperti perkuliahan ya, ada perkuliahan, kemudian ada mahasiswanya, ada dosennya, ada mata kuliahnya, itu kan saling berhubungan ya, dan akan mencatat misalkan peristiwa perkuliahan gitu ya. Nanti peristiwa perkuliahan itu nanti misalkan perkuliahan terjadi misalkan hari apa, mata kuliahnya siapa, mata kuliahnya apa gitu ya, tempatnya di mana, dosen pengampunya siapa, kemudian mahasiswa yang hadir siapa saja gitu ya. Kemudian pokok bahasan dari hari tersebut apa gitu. Nah, itu adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan gitu ya. Nah, ini ilustrasi juga kalau misalkan di dalam sebuah hard disk ya, di dalam sebuah hard disk tentu penyimpanannya lebih berbeda ya, agak berbeda dari lemari arsip gitu ya. Walaupun mungkin di dalamnya sama-sama saja, kita bisa mencari data pegawai gitu ya, pembelian, produksi, penjualan dan sebagainya. Tapi kalau di hard disk ini berupa file tentunya ya, bukan berupa kumpulan atau tumpukan arsip gitu ya. Kemudian nextnya di sini struktur data dasar gitu ya. Kenapa ada struktur data? Karena ketika data ini semakin banyak, ya tentu saja kita harus punya cara gitu ya, supaya lebih cepat gitu mencari data-data dari database yang sudah kita gunakan gitu ya. Nah itu perlu teknis ya, jadi kita nggak bisa menyimpan semuanya disatukan gitu dalam satu file tanpa ada cara-cara seperti ini ya, struktur datanya gitu. Struktur data dasarnya biasanya terdiri dari ada database-nya, kemudian ada tabelnya, kemudian di dalam tabel juga ada field-fieldnya gitu ya. Nah berikutnya ya tentu saja kenapa data ini ditabelkan gitu ya, atau disimpan di dalam database, karena cukup banyak tadi ya, cukup banyak. Kemudian juga pengelolaannya memang harus terorganisir tadi ya, supaya kita mudah dalam mencari atau menggunakannya kembali. Kemudian ini hanya istilah saja, jadi istilah tabel itu apa sih gitu ya. Tabel itu ya sekumpulan data yang memiliki topik tertentu seperti data mahasiswa gitu kan ya. Kemudian data produk misalkan, atau di sini tabel pemasok gitu ya, tabel pemasok gitu, atau tabel pelanggan gitu ya. Nah itu sangat mungkin ya. Kemudian berikutnya ada kolom. Nah kolom-kolom ini atribut dari dalam tabel gitu ya, biasanya terdiri dari ID gitu ya. Kenapa di ID kan? Biasanya ID ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang unik ya. Kalau nama kan mungkin ada yang sama gitu ya, sama-sama Ana misalkan, sama-sama Budi gitu ya. Itu kan ketika misalkan kita mencari nama Budi, misalkan si Budinya ada 10 misalnya karena sama tadi gitu ya. Tapi kalau dengan ID mungkin kita bisa memasukkan Budi Sudrajat misalkan nomor 1, Budi Senjaya misalkan nomor 2 dan seterusnya gitu ya. Itu untuk membedakan seperti kalian punya NIM ya, NIM itu beda-beda ya, setiap orang NIM-nya unik gitu ya. Tapi di situ memuat misalkan ada
ada apa tahun gitu ya, kemudian ada prodi. Nah itu tentu saja ada tujuannya ya, supaya pengelolaan ID juga menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi nanti suatu saat ketika kita selain mencari data melalui tabel, pencarian data melalui ID juga sangat memungkinkan ya. Itu juga salah satu cara untuk memudahkan mencari data atau menggunakan data gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ada yang namanya baris atau record gitu ya. Nah, record ini biasanya satu entry ya, satu entry data lengkap. Gitu ya. Yang tadi kan cuman judulnya saja gitu ya, judulnya saja berupa field. Nah, ini dalamannya gitu, atau satu data entry, misalkan biasanya kan kalau kita nyimpan data itu ada namanya, ada ID-nya gitu ya, ada emailnya. Nah, itu satu-satu gitu ya. Nah, mungkin ini lebih mudahnya seperti ini ya. Jadi kalau field itu dia berupa kolom gitu ya. Nah, kalau record itu atau data satu baris ini berupa baris gitu ya. Jadi ya, cukup dipahami ya sampai sini ya. Karena memang implementasi database dari dulu sampai sekarang seperti ini. Dan nanti ketika implementasi juga kita harus bisa memahami ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah operasi dasar dalam database itu ya. Ternyata di dalam database juga ada beberapa operasi ya, bukan hanya matematika yang punya operasi tambah, kurang, bagi, gitu ya, kali. Nah, ini juga dalam database ada operasinya gitu. Operasi di sini yang paling umum adalah kita namakan sebagai CRUD ya. CRUD ini singkatan yang terdiri dari create, kemudian read, update dan delete. Ini yang paling umum. Tapi ternyata di sini read juga bisa di retrieve ya, atau untuk keperluan pencarian gitu ya, atau searching gitu ya. Nah, ini ternyata bagian dari read gitu ya. Karena proses atau operasinya select gitu ya. Nah, ini operasi-operasi ini selain namanya yang create, read, update dan delete, ternyata di dalam penamaan itu juga ada operasinya ya. Untuk create biasanya operasinya digunakan insert gitu ya. Kemudian untuk read biasanya operasi yang digunakan adalah select. Kemudian untuk update biasanya operasinya update yang namanya. Kemudian untuk delete ya delete atau drop gitu ya. Kalau delete ini untuk data satu baris misalkan itu sangat mungkin kan untuk delete gitu ya. Atau kolomnya yang di delete. Perangkat gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan komputer berarti database-nya tersimpan di dalam komputer kita. Tapi kalau yang remote server ini, yang online ini, database-nya ternyata bukan tersimpan di perangkat kita gitu ya, tapi kita menggunakan, kalau online berarti kita menggunakan hosting gitu ya, atau server orang lain gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam ya. Ada SQL server, nah ini tentu saja perlu hosting gitu ya. Kita kayak semacam mungkin punya perangkat server khusus gitu ya, atau menggunakan hosting. Kemudian MySQL juga sama, kemudian PostgreSQL, Oracle sama, kemudian ini Firebase, ini framework khusus dari Google. Ini juga sama, kita menggunakan hosting tapi sudah disediakan gitu ya. Kalau
Kalau ini SQL ini struktur query language gitu ya. Ketika kita menggunakan, tentu saja menggunakan operasi dengan tadi ya, operasi database ini kita menggunakan insert, select, update, delete, dan drop gitu ya, atau create yang lainnya gitu ya. Tapi kalau menggunakan Firebase itu kita menggunakan JSON gitu ya, JavaScript Object Notation gitu ya. Ternyata banyak macamnya ya. Walaupun mungkin kalau dulu ini Firebase belum ada, tapi sekarang Firebase ini umum ya, umum digunakan dan menjadi justru malah semakin mudah gitu ya. Dan jenisnya bukan hanya Firebase ya. Nanti ketika kita menggunakan misalkan database kita yang digunakan adalah MySQL, nah itu tetap ya pada implementasinya kita harus menggunakan API yang cara kerjanya sama dengan Firebase. Firebase ini sebetulnya kita menggunakan API gitu ya. API-nya katakanlah API-nya server di Google gitu ya. Ada database khusus mereka menyimpan, kemudian kita menggunakan Firebase sebagai penghubungnya gitu ya. Nah nanti kalau misalkan kita menggunakan, misalkan kita sudah punya webnya nih ya, menggunakan PHP dan MySQL misalkan ya. Nah ketika akan mengambil data itu tetap kita harus menyediakan JSON tadi, jadi penghubung antara database dengan akses aplikasi kita gitu ya. Kalau mau menggunakan aplikasi mobile ya, yang tadinya sudah ada aplikasi web, kemudian kita akan bikin aplikasi mobile-nya. Biasanya menggunakan JSON penghubung gitu ya. Si datanya memang direpresentasikan dulu dalam bentuk JSON gitu ya, atau API JSON. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi tidak langsung akses ke dalam database-nya langsung. Jadi ada jembatan gitu ya, yang merepresentasikan data yang ada di dalam SQL Server, MySQL, dan lain-lainnya. Nah ini gambarannya seperti ini. Jadi memang seolah-olah kita kayak mengakses langsung ke database server side kita gitu ya. Tapi sebetulnya di sini ada jembatan gitu ya. Jembatannya tadi ya API dalam bentuk JSON, umumnya seperti itu. Nah kemudian ini yang local database ya. Walaupun secara yang lokal ini kan ada di dalam komputer kita gitu ya, atau perangkat kita gitu ya. Nah, tapi ternyata pada implementasinya aplikasi tersebut juga menunjang ya untuk pod ya, atau untuk tadi yang remote server gitu ya. Jadi tetap masih bisa digunakan dengan cara online juga ternyata ya. Nah, mungkin untuk akses ini kalau dulu sih, kalau yang sekarang saya kurang tahu ya, akses ini apakah masih bisa digunakan gratis atau harus menggunakan yang 365 ya, terus menggunakan ya harus berbayar kalau nggak salah, ada lisensinya. Nah ini ya kalau misalkan masih menggunakan Office yang versi lama mungkin masih bisa gitu. Kalau misalkan yang versi inilah, versi menggunakan crack gitu ya, Office-nya mungkin masih bisa menggunakan akses gitu ya. Tapi kalau yang versi resmi itu kayaknya udah nggak bisa ya, tapi harus menggunakan lisensi. Kemudian untuk selain akses gitu ya, nah ini yang akan kita pelajari, yang akan kita coba nanti di project kita hari ini, itu adalah SQLite. Nah SQLite ini khusus untuk penyimpanan data lokal. Nah kita akan fokus ke sini, penyimpanan data lokal dengan SQLite. Gambarnya seperti ini, jadi kita sebetulnya menggunakan library ya, atau fungsi-fungsi gitu ya. Jadi si database-nya itu kayak berupa file gitu ya, bisa dikatakan kayak kita mengakses Word, Excel gitu ya. Tapi sudah memiliki DBMS ya, Database Management System gitu ya. Sudah tersistem dengan sistem database secara umum gitu ya, bukan lagi sekedar dokumen tabel gitu ya, dokumen tabel seperti di Excel atau dokumen biasa gitu ya. Tapi dia sudah mempunyai DBMS ini. Jadi DBMS ini artinya kita bisa menggunakannya
beda ya. Kalau yang lokal itu jaringan lokasinya ini cuman di handphone kita gitu ya secara simpelnya, tapi di sini secara bahasa IT-nya gitu ya, bahasa teknologinya, dia lokasinya ada di drive lokal atau di dalam jaringan lokal. Artinya ketika kita menggunakan internet, kita nggak perlu gitu sebetulnya menggunakan internet untuk mengakses data lokal gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan data kita ada di remote server, ya kita harus menggunakan koneksi internet karena servernya jauh gitu ya. Kemudian aksesnya juga menggunakan sistem tunggal atau API lokal kalau untuk yang lokal. Nah, kalau yang ini yang remote system, server, aksesnya sudah multi user ya. Jadi artinya biasanya kan kenapa sih kita menggunakan database yang online gitu ya atau menggunakan remote server ya supaya datanya bisa diakses oleh banyak orang gitu ya, bahkan sampai ribuan gitu, puluhan ribu dan semua bisa menggunakan gitu ya. Yang jauh di sana gitu ya, di luar negeri juga bisa mengakses gitu ya. Tapi kalau yang lokal ya tentu saja cuma kita sendiri yang menggunakan perangkat kita gitu ya. Kemudian kecepatan tentu saja kalau yang lokal lebih cepat karena tidak memerlukan jaringan lebih yaitu jaringan online gitu ya atau internet gitu ya. Kalau data internetnya habis kan tidak masalah gitu. Tapi kalau yang online atau menggunakan remote server, nah ini tergantung ke jaringan ya. Jadi kalau kuotanya habis ya nggak akan bisa diakses. Atau misalkan kalian ketika mengakses, kalian udah tahu Siakad Mobile? Udah dapat info? Siakad Mobile, kan kita punya Siakad Mobile ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat, kan biasanya kalau kita akses Siakad itu menggunakan browser ya, di laptop gitu ya. Atau browser di handphone kita juga bisa sebetulnya ya. Nah, sekarang udah ada aplikasi mobilenya, jadi kalian bisa unduh ya di Play Store. Nah, itu buatan dari mahasiswa MI ya tahun kemarin. Nah, sekarang lagi magang gitu ya. Nah, itu mereka sebelumnya memang sengaja ya dimasukkan ke dalam mata kuliah. Jadi artinya waktu di semester kemarin ada beberapa mahasiswa yang ketika ditawarkan mau belajar lebih, mereka fokusnya ke pengerjaan Siakad Mobile itu. Tapi mungkin masih terbatas ya karena masih versi 1 gitu ya. Si Siakadnya masih mengakses data saja.
kemudian ini operasi gitu ya. Nah ini nanti ketika kita membuat aplikasi dengan SQLite di Android Studio, itu kita bisa cek datanya langsung ya. Nah ini caranya seperti ini. Jadi dihubungkan dulu perangkatnya, kemudian masuk ke dalam device file explorer ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Nah ini nanti kelihatan di kalian buka di data gitu ya. Kalau salah di data gitu ya. Nah ini ya ada nama project dan data gitu. Nama project itu belum ya, kalau nggak salah di sini belum masuk ke nama project. Kalau menurut saya dia yang penting perangkatnya, kemudian kita masuk ke data. Sini data, kemudian nanti ketika dibuka itu akan masuk ke dalam bukan nama project tapi nama package-nya. Misalkan package-nya apa nih untuk project yang sudah kita buat, nah masuk ke dalam package-nya gitu ya. Package-nya nanti di situ ada file database gitu ya, file DB-nya. Nah di situ nanti file DB-nya bisa kita save as. Nah seperti ini ya contohnya, ini ada ya. Ini nama package-nya. Ini contoh ya, nama package yang digunakan ini seperti ini. Nah, kemudian ada folder database dan ini database yang dipakai namanya SQLite DB. Nah, ini sesuai dengan yang kita gunakan di sini. DB name-nya adalah SQLite DB. Nah, kita bisa cek di sini data yang tersimpan di dalam database itu apa saja gitu ya. Itu kalau kita mau melakukan pengelolaan database gitu ya. Karena kan sebetulnya kalau kita runut ya, pekerjaan pengelola database dengan programmer itu berbeda ya. Kalau database khusus ke data, kalau programmer tentu saja ke kode aplikasi. Ini nanti di save as, kemudian disimpan di dalam perangkat kita ya atau komputer, dan nanti kita tentu saja perlu aplikasi lain SQLite browser.org. Itu nanti bisa download di sini aplikasinya SQLite browser.org. Oke, nanti di sini kita bisa melakukan pengelolaan data atau melakukan DBMS gitu ya, DBMS gitu ya. Jadi kita bisa filter, bisa pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan DBMS ya. Kemudian ini untuk tugas praktikumnya, kita akan bikin aplikasi data kontak ya. Nah, data kontak ini kan bisa kita implementasikan macam-macam sebetulnya ya. Bisa kita nanti implementasikan sebagai data produk, bisa sebagai data supplier misalkan ya, data pelanggan gitu ya, atau data mahasiswa, data pegawai dan lain sebagainya ya. Tapi yang kita buat di sini adalah hari ini namanya ceritanya data kontak ya. Ya bikin project baru MTV activity, kemudian kalau sudah tercreate projectnya, misalkan nama aplikasinya adalah atau nama projectnya misalkan modul 4 atau data kontak misalkan ya, kita akan melakukan penambahan dependensi di build Gradle KT yang
Ini. Nah, isinya seperti ini ya ternyata dalamannya. Ada yang bertanya ya atau gimana? Yang online? Ya Bu, saya Bu, kalau misalkan banyak yang kuning-kuning itu nggak apa-apa? Banyak yang kuning-kuning. Kuning-kuning itu warning ya. Ya, Kalau Bu. selama dia kalau selama dia tidak mengganggu aplikasi kita, project kita gitu ya. Nanti ketika running itu nggak ada masalah ya diabaikan saja karena itu warning ya. Warning itu biasanya seperti ini teks misalkan nama kan memang sarannya kalau di Android Studio untuk teks nama ini dimasukkan ke dalam string gitu ya. Jadi kita bikin string namanya di dalam string gitu ya. Nah ini biasanya warning. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia misalkan itu biasanya typo warning, disebutnya typo ya karena ini basicnya bahasa Inggris berarti biasanya disarankan ke bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan di sini kan seperti ini nama itu bahasa Indonesia ya, makanya ada garis-garis bawahnya gitu ya. Nah itu sebetulnya sih diabaikan saja ya, selama tidak menyebabkan error gitu. Kecuali kalau merah-merah ya itu udah pasti. Tapi untuk di layout juga ada beberapa ya yang ternyata di situ tanda serunya error gitu, tapi nggak masalah gitu ya. Itu ada beberapa terjadi seperti itu ya. Gitu ya. Nah, itu memang sebetulnya kalau secara global kode kita belum clear sebetulnya ya. Tapi kan tidak masalah ya untuk percobaan. Tapi nanti mungkin untuk berikutnya kalau kita sudah paham bagaimana implementasi dari kode dari mulai layout, kemudian bahasa Kotlinnya sudah paham, nah itu bisa kita melakukan kode lebih lanjut ya, seperti melakukan clean code tadi ya. Jadi si kodenya tuh terus dicari sampai tidak ada warningnya gitu. Nah, sedesain layoutnya seperti ini, dan ini lumayan agak banyak sekali lagi kode untuk praktikum hari ini. Jadi mungkin kalau misalkan hari ini tidak selesai, bisa dilanjutkan besok tidak masalah ya. Karena nanti untuk besok juga kita tidak akan ada praktikum seperti ini ya. Nah, jadi besok itu akan persiapan untuk UAS. Dan nanti kalian sudah menyiapkan project yang akan dibuat, tapi berdasarkan hasil-hasil pertemuan gitu ya. Berdasarkan dari modul-modul sebelumnya. Jadi istilahnya kan kalian sudah belajar mode nih, modul 1 dan seterusnya gitu ya, sampai ke modul 4. Nah, di modul 5 kira-kira kalau kita bikin project sesuai dengan permasalahan di luar akan seperti apa. Nanti kita bahas ya besok ya. Jadi ini sebetulnya praktikum terakhir ya secara materi gitu ya untuk database ini. Jadi walaupun banyak, kemudian saya juga tidak mewajibkan, tapi ini cukup vital untuk digunakan ya. Karena umumnya aplikasi itu menggunakan database. Rasanya aplikasi kalau tanpa database kurang ya. Kita menyimpan apa gitu ya? Hanya menampilkan misalkan ya. Tapi ini tetap penting gitu ya istilahnya seperti itu. Nah ini ya contohnya tadi tanda merah-merah seperti ini. Ini sebetulnya tidak error karena dia hanya warning sebetulnya ya. Kemudian nextnya tadi itu untuk tampilan ya, update dan delete dialog. Nah, ini berikutnya seperti ini kodenya, silakan tinggal diikutin. Nah, si desainnya seperti ini untuk yang konfirmasi update ya. Jadi yang update tuh seperti apa? Ini kalau di sini ID-nya masih dimasukkan ya. Biasanya kalau saya bikin aplikasi ID itu dibuat otomatis biasanya ya. Karena seperti kalian bikin NIM kan itu otomatis ya. Mungkin ada yang manual gitu, tapi kan sudah tersistem ya. Ada tahunnya, ada prodi, kemudian ada nomor urut di belakangnya. Kemudian ini yang delete, nah delete juga cuma seperti ini, dia delete ID
namanya langsung di enter ya. Nanti mungkin akan ada perubahan ikonnya, Bu, kok icon saya misalkan huruf K yang besar ini, kok icon saya ini, karena itu kodenya belum selesai aja ya, jadi tidak usah panik. Nah, berikutnya tinggal mengisi kode. Ini pastikan package-nya sesuai dengan package masing-masing ya, tidak sesuai dengan yang saya, tapi yang sudah dibuat masing-masing. Kemudian ini jangan lupa kalau yang tadinya kurawal jadi kurung buka dan kurung tutup, karena kita hanya mendeklarasikan data yang digunakannya. Ada ID, nama, email, WA, IG, dan foto. Nah, mungkin kalau kalian mau nambahin alamat, bisa ya, silakan ditambahkan. Nanti tentu akan berpengaruh ke database handle-nya. Dan tentu saja akan berpengaruh ke data list adapternya gitu ya. Tentu saja nanti berpengaruh ke layout-nya juga ya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Kira-kira setelah ini paham, baru kalian modifikasi ke pemahaman datanya gitu ya. Boleh gitu ya. Ya, jadi saran saya sih ini coba saja dulu tutorialnya. Kalau misalkan sudah berhasil, baru kalian modifikasi isinya. Gimana kalau ada penambahan data baru, misalkan tadi alamat misalkan ya, atau misalkan nama panggilan misalkan ya, kita mau masukin dia sebagai data gitu ya, atau apalagi yang lainnya ya. Yang berikutnya adalah database handle-nya. Database handle ini kita kayak bikin struktur database-nya gitu, database di SQLite-nya. Tadi kan nama database-nya apa gitu ini, kemudian ini factory-nya 0 gitu ya, kemudian database version. Nah, nanti ketika akan ada perubahan, misalkan tadi ya, si datanya ini yang sebelumnya adalah ini. Kemudian saya mau tambahin nih satu misalnya user alamat gitu, misalnya alamat dia sebagai string. Nah, ini juga jangan lupa untuk dirubah database versinya. Mungkin yang tadinya versi 1.0 biasanya ya. Nah, nanti ketika ada perubahan itu diganti menjadi 2.0 atau 1.1 ya. Pokoknya ada perubahan versi. Kenapa? Karena perubahan versi itu menunjukkan kayak kita bikin file baru gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan sudah tidak sesuai ya database-nya, artinya sudah tidak dipakai. Jadi versinya harus dirubah juga. Itu hanya ini saja sih ya. Nanti kalau misalnya ketika kalian melakukan perubahan, loh kok saya udah melakukan perubahan tapi kok datanya malah jadi nggak tampil. Nah, itu kemungkinan si versinya belum dirubah. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Kemudian nextnya ini tinggal dibuka kurawal titik-titik, tidak usah diketik tapi cukup kurawal buka dan tutup, kemudian isi
IG juga sama ya. Kebetulan kan IG juga ada webnya ya. Jadi makanya untuk aplikasi-aplikasi yang basis web atau hybrid gitu ya, katakanlah, dia kalau tidak terinstall di handphone kita akan masuk ke browser. Nah, kemudian ini yang Kotlin-nya ya, Kotlin detailnya. Kotlin detailnya adalah menampilkan, jadi kita mengakses database tadi ya, DB helper-nya. Nah, ini hanya menampilkan ini sih, sebetulnya hanya menampilkan data yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan nanti si database, kalau pertama kan database-nya masih kosong ya. Nanti mungkin setelah kita running, dicoba ditambahkan, kemudian coba diedit, coba di-delete, kemudian coba ditambahkan lagi beberapa data gitu ya. Nah, itu percobaannya nanti ya. Tinggal diselesaikan. Nah, ini sekali lagi ini lumayan banyak ya. Kemudian, nah udah selesai nih yang penambahan activity, berarti kita tinggal fokus ke main activity dan layoutnya ya. Karena main activity dan layoutnya belum kita kerjakan di sini ya kalau sesuai modul. Nah ini agak banyak untuk yang main activity. Kenapa? Karena di sini di main activity ini kita akan menambahkan tambah ya untuk proses tambah di sini. Kemudian untuk proses lihat di sini. Kemudian untuk tombol yang lain-lainnya juga di sini semuanya. Dia lumayan agak banyak tampilannya. Nah, kodenya juga lumayan agak panjang. Nah, nanti hasilnya, hasil desainnya bisa kita lihat seperti ini. Lumayan agak banyak ya. Di sini dia menggunakan item list. Nanti si datanya akan muncul di sini.
AI juga boleh, silakan. Oke, begitu. Ada yang bertanya lagi? Semoga berkah buat kita semua ya. Pertemuan hari ini. Kemudian saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh. Lip ya, silakan.